Istana menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kasus anak sekolah dasar diduga bunuh diri di NTT melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Istana menyebut kasus ini jadi atensi Presiden. Pemerintah akan mengevaluasi mengantisipasi agar tak terjadi kejadian serupa. Namun pihak istana menunggu hasil penyelidikan polisi mengetahui penyebab bunuh diri siswa sekolah dasar di Ngada. Kita sangat prihatin dengan adanya kejadian yang menimpa adik kita yang sudah barang tentu kita tidak menghendaki. Nah, maka sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai pemerintah, sebagai bangsa, mari kita menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan pembelajaran yang sangat keras kepada kita untuk ke depan memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Tidak kalah pentingnya juga, ini juga alarm, warning buat kita untuk sekali lagi mari kita menumbuhkan rasa kepedulian sosial di antara kita semua. Gitu. Mungkin program kepedulian itu bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya orang tua angkat atau ada keluarga yang lebih mampu untuk memperhatikan keluarga yang kurang mampu dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kasus siswa sekolah dasar di Ngada NTT bukan hanya duka bagi keluarga korban, tapi juga alarm keras bagi kita semuanya tentang kondisi perlindungan anak. Selengkapnya saudara, kita akan sapa malam hari ini dengan Komisioner KPAI, ada Ibu Dia Puspita Rini. Selamat malam Bu Dia. Selamat malam Mbak Audrey. Bu Dia, ini kan kasus siswa SD di NTT tentu bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga alarm keras bagi kita semuanya tentang kondisi perlindungan anak. Nah, belajar dari kasus yang baru saja terjadi, apa kira-kira menurut Bu Dia faktor yang lebih dominan membuat anak kemudian berbuat keputusan yang tidak selazimnya? Apakah murni karena faktor keluarga, ada faktor sosial, atau kegagalan dalam sistem perlindungan anak? Oke, baik, terima kasih Mbak Audrey. Yang pertama kita harus mendudukkan persoalan ini kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 20 ya, di mana setiap kasus perlindungan anak itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang pertama adalah anak sendiri. Tetapi kita lihat ya, kalau anak masih SD tentu saja dia belum bisa berpikir dengan sangat jernih. Berbeda dengan anak usia 15 tahun begitu ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga ya, itu orang tua keluarga itu juga bertanggung jawab. Yang ketiga adalah masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan juga. Nah, kemudian yang keempat adalah negara. Ya, negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi kalau kita melihat dari sini saja, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya, semuanya bertanggung jawab. Dan ingat Mbak, kalau kasus perlindungan anak, perlindungan khusus pada anak, terutama di dalam kasus anak mengakhiri hidup, itu motifnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya selama ini ketika kami menangani kasus, mendampingi kasus seperti ini sejak 2023, itu ada banyak kompleksitas ya persoalan yang pada akhirnya anak menjadi memutuskan untuk mengakhiri hidup. Data di KPAI Mbak, faktor yang mempengaruhi anak mengakhiri hidup itu yang pertama adalah bullying. Nah, ini faktor yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah pengasuhan dalam keluarga. Jadi kalau kita melihat di kasus ini kan memang anak tidak hidup dengan orang tua, kemudian orang tua juga tidak lengkap. Itu sebenarnya sudah kerentanan ya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Betul Mbak, ada faktor ekonomi yang mengakibatkan anak mengakhiri hidup. Ya, tidak hanya di Ngada. Ini di Ngada ini juga salah satunya. Kemudian yang keempat adalah game online. Dan yang kelima adalah faktor asmara atau percintaan anak-anak gitulah. Ya, itu juga ada faktornya. Iya. Apa yang kira-kira membuat Bu Dia, tadi kan ada beberapa faktor gitu ya. Tapi kemudian ketika anak memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, ini apa yang di benak anak itu kira-kira Bu Dia? Ya, jadi kenapa ada opsi itu begitu? Ya, ini mohon maaf saya luruskan ya Mbak.
Kalau untuk mengakhiri hidup pada orang dewasa itu pilihan. Oke. Tetapi kalau pada anak itu keputusan karena anak tidak punya pilihan. Ya, namanya anak-anak dia tidak mempunyai choice life yang lebih gitu ya. Jadi dia hanya taunya ya sudah mungkin ini cara mengakhiri hidup. Nah, kemudian kenapa sampai anak memutuskan demikian? Ya, saya yakin ini kompleksitas persoalan yang kemudian anak mengalami kebingungan, dia mau menyalurkan ke siapa, dia mau ngomong ke siapa, dia merasa sedih, mungkin juga dia merasa terpojokkan, sehingga pada akhirnya dia memutuskan demikian. Nah, faktor yang lain mohon maaf mungkin ini perlu kita perdalam lagi adalah socio culture di sana itu seperti apa, ya. Kenapa dalam catatan kami di Ngada ini bukan kejadian pertama anak mengakhiri hidup, Mbak. Oke, jadi Setiap artinya tahun temuan dari KPAI ada juga anak-anak atau siswa ada, di Ngada juga. di Ngada. Tahun Oh, yang lalu ada, Mbak. apa Ada. temuannya? Iya, memang ada kalau yang tahun yang lalu itu mohon maaf lebih ke pelecehan seksual yang pada akhirnya memang keluarga ini dari keluarga miskin juga, Mbak. Dari Oke. keluarga miskin juga. Iya, pada akhirnya terus dia mengakhiri hidup dengan membakar diri. Ya. Nah, kemudian di tahun ini kejadian lagi begitu ya di Ngada. Nah, kalau melihat ini makanya tadi saya sampaikan sosio culture masyarakat di sekitar itu bagaimana? Itu yang ingin sebenarnya saya highlight juga gitu loh. Hmm. Setelah kami dalami lagi, oh ternyata ini kejadian ada. Bahkan di tahun 2023 juga ada, Mbak. Oh, Juga ada. oke. Nah, sehingga Gitu, kalau tiap tahun ada ini kan ada persoalan, ada sesuatu pertanyaan hal yang memang kenapa harus ya, mengapa gitu ya? ya, mohon maaf sekali ini harus kami sampaikan, data di KPAI kami gitu ya, itu 2 provinsi dengan anak mengakhiri hidup tertinggi, yang paling tinggi adalah di NTT, kemudian yang kedua di Bali, Mbak. Oke. Nah, ini mungkin yang harus menjadi catatan kita, jangan sampai kejadian berulang. Dan kalau di NTT memang faktor ekonomi itu sangat kuat ya, Mbak, dari keluarga yang dari keluarga garis kemiskinan yang ekstrim dan lain sebagainya, itu memang menjadi salah satu catatan tersendiri untuk Nah, kita. kalau tadi tercatat masuk dalam garis kemiskinan ekstrim, sehingga tadi kejadiannya mungkin dengan kasus atau latar belakangnya berbeda, tetapi kemudian untuk memilih keputusan yang berat itu dilakukan di Ngada dan tadi sudah ada track recordnya atau rekam jejaknya ya, Bu Dia ya. Apakah Ya. hal ini kemudian sudah pernah disampaikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi mengenai apa yang terjadi? Sudah, Mbak. Tahun yang lalu itu kami case conference kasus ya, bahkan kami mengundang dari Polres juga. Dari unsur pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah, lintas organisasi pemerintah daerah sudah Responnya? dan bahkan ya ternyata terjadi lagi ya begitu. Nah, kemudian kami juga expose ya anak mengakhiri hidup ini di akhir tahun kemarin di dalam Rakornas KPAI bahwa kita tidak boleh menyepelekan ini alarm yang kuat dan kita tidak melihat dari jumlah angka ya, jumlah angka. Kita melihat ini satu anak itu masa depan bangsa loh. Gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan jumlah angka, tetapi walaupun ada data angka, tetapi kita melihat lebih jauh bahwa ini adalah generasi bangsa yang meninggal dengan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tragis gitu. Bu Dia, saya belum pernah ke Ngada, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat baru-baru ini nampaknya antara satu rumah berjauhan ya dengan tetangga lainnya, tidak berdekatan begitu hidup tidak saling berdekatan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Apakah kemudian ketika tadi sudah berbicara dengan pemerintah daerah, apakah ini juga kemudian ketika anak-anak mungkin merasa cemas, merasa bingung mau cerita, mau curhat ke siapa begitu, buntu, apakah karena faktor juga untuk mereka curhat tidak bisa, bingung mau kemana, ini yang juga akhirnya jadi pasrah anak-anak ini di sana? That's right, betul Mbak. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau kemarin kami konfirmasi ketika case conference untuk yang kasus ini, yang terakhir ini, sebelum dulu kan juga udah pernah, tapi yang ini juga kami case conference kemarin, itu memang salah satunya kultur masyarakat di Ngada kan memang berbeda begitu ya. Memang daerahnya agak berjauhan dan lain sebagainya. Nah, artinya ini kan PR dari pemerintah, PR untuk pemerintah daerah mendata ya kerentanan warga.
Itu yang sekali lagi kami sampaikan. Kerentanan itu keluarga yang rentan seperti apa? Lansia, kemudian dari keluarga yang tidak lengkap, single parent, kemudian miskin dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah kami juga minta, Mbak. Di sekolah itu kami minta sekolah juga menyisir, memetakan kondisi anak, ya, karena itu juga nanti berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan oleh sekolah. Tentunya anak yang satu dengan anak yang lain berbeda gitu. Itu sudah kami sampaikan. Jadi artinya pemetaan anak maupun klasifikasi keluarga terutama di Ngada ini perlu sekali, karena kalau misalnya ada masalah kesehatan jiwa begitu ya, maksudnya dalam artian untuk mau curhat begitu ini susah ya untuk mendapatkan layanan seperti itu ya di sana. Jadi harus jemput bola. Betul. Terima kasih Komisioner KPAI Ibu Diah, selamat malam. Terima kasih Mbak Audrey.